Sebelumnya saya Brilian Saurizal Akbar, NIM 1518111513026. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai dua proses tugas akhir untuk melengkapi mata kuliah Sistem Informasi Komprehensif yang diberikan dosen. Jadi di sini disuruh mempresentasikan proyek yang sudah dikerjakan, cara membuat video direcord lalu diupload di Drive maupun YouTube masing-masing lalu disubmit. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya, yaitu saya mengambil tema mengenai penjualan produk yang ada di dalamnya Winanda Sport Center, lalu dan juga penjadwalan lapangan di dalam Winanda Sport Center, dan juga mungkin ada pembayaran dan lain-lain. Di sini saya mengambil dua, yaitu yang di sini saya masih mengambil sampai dua proses saja, yaitu ada penjadwalan maupun penjualan produk. Di sini langsung saja saya akan mendemonstrasikan mengenai web yang telah saya buat. Di sini sebelumnya ada tampilan login. Di tampilan login sendiri ada beberapa fitur, yaitu mengenai lupa password. Jadi lupa password nanti kayak mengupdate atau ya mengupdate dari karyawan sendiri yang diambil itu, yang di where itu dari emailnya. Jadi di sini sebagai contoh, sini pakai akunnya Saudari Hanum. Di sini langsung bisa ganti password. Ini sebagai contoh, di sini passwordnya Saudari Hanum sebagai karyawan 12345, mungkin ini diganti 123, lalu change, ganti, coba dilihat di database-nya sendiri. Ini sudah ganti ya. Atau mungkin coba sekali lagi untuk lupa passwordnya ini kita masukkan dengan yang lain, akun lain, mungkin dari Teguh, lalu di get passwordnya. Di sini bisa kita buat tadi Teguh passwordnya 123, dibuat 12345. Lalu coba diganti password. Di sini kepunyaan Teguh berubah jadi 12345 ya. Ini terus lalu semua juga bisa. Ini sebagai contoh lain, satu kali lagi mungkin yang terbaru Sinta at gmail.com. Ini lalu di change passwordnya dia 12345, mungkin dibuat sampai 7, lalu di change. Kita lihat di database-nya karyawan Sinta, ini passwordnya 12345 sampai 6 sampai 7. Lalu kita di sini ada fitur login. Di sini melihat email dari karyawan sendiri. Tadi emailnya Teguh, passwordnya 12345. Langsung saja login. Di sini langsung get nama dari karyawan sendiri yang login. Ini di sini ada Muhammad Teguh itu Iman. Jadi di sini saya masih belum selesai untuk profil yang login. Di sini saya masih mau menambahkan mengenai foto dari karyawannya sendiri. Lalu di sini mungkin ada penjelasan profil dari karyawannya sendiri. Lalu di sini juga sama, mungkin saya berikan contoh satu lagi dengan nama yang lain. Untuk yang login ini dibuat ini passwordnya 123. Ini jadi tampil juga ini. Terus kalau semisal ini ada salah, ini juga masih belum saya buat mengenai alertnya. Jadi mungkin kalau ada salah, mungkin ada pemberitahuan apa yang tidak email ataupun password tidak cocok. Jadi tampilannya masih gini. Lalu untuk
Kita coba langsung masuk ke dashboardnya aja. Teguh Hajin. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu data master dan juga transaksi. Transaksi sendiri ada meliputi penjualan dan juga pemesanan. Pemesanan di sini pemesanan lapangan dan juga include mengenai penjadwalan lapangan sendiri. Jadi di sini ada data master kategori, produk, customer, karyawan, dan juga lapangan. Jadi di sini semuanya itu kita mengaplikasikan CRUD, tapi delete-nya itu kita ganti dengan status aktif maupun tidak aktif. Jadi di sini saya akan membuat kalau semisal ini nonaktif, jadi untuk di ini kan data master kategori. Jadi kalau semisal ini dinonaktifkan, nanti untuk di produk sendiri ini nanti tidak bisa dipanggil untuk di pemilihan produknya ini sendiri. Tapi ini masih belum selesai. Jadi mungkin ya sedikit-sedikit lah ada pembaruan. Tapi di sini kita sudah saya sudah menerapkan CRUD. Nah, langsung kita sebagai contoh kita coba untuk di kategorinya sendiri. Kategorinya sendiri mungkin dibuat ada kategori bola ya. Jadi di sini kan ada juga penyewaan apabila nanti bolanya meletus itu bisa mengganti dengan langsung membeli bola dari stok yang dipunya oleh Winanda Sports Center sendiri. Ini di submit, ini status berhasil ditambahkan, ada tampilan pop up, kita lihat untuk di kategori sendiri bola sudah tampil, ini bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan. Ini juga bisa, semua juga bisa. Terus lalu untuk kita lihat untuk di editnya sendiri, mungkin yang baru ini dibuat bola futsal ya, buat bola futsal, lalu disubmit. Nih, selalu kenapa untuk statusnya ini tidak dimasukkan dalam edit, karena apabila kita menginginkan untuk menggantikan statusnya sendiri, langsung di sini kan juga udah bisa dan juga udah tampil. Jadi nggak usah dimasukkan ke dalam tampilan edit atau button edit. Untuk selanjutnya ini ada produk, data master produk. Ini data master produk ini ada banyak. Jadi di sini data master produk ini kita menggunakan foreign key dari kategori sendiri. Jadi ini sebagai contoh create-nya dari produknya itu. Dari sini kita memanggil kategori itu ada kategori makanan, minuman, rokok, kaos kaki, bola, jersey, kaos kaki bola, deker, jersey, dan bola futsal. Lalu kita coba untuk yang bola itu kita masukkan merek ya mungkin ya. Ini selalu harganya tuh kalau bola itu kisaran 70 ribuan. Lalu stoknya di sini bebas. Di sini penjelasan ini mengenai kondisi dari bola sendiri. Bola bagus dan nyaman, tidak keras. Lalu kita submit. Setelah berhasil ditambahkan, kita lihat untuk bola yang naik tadi, yang terakhir ya, ini 70.000, stoknya 28. Jadi di sini istimewanya di stok ini apabila kita telah mengeluarkan barang tersebut atau ada pembeli yang mau membeli barang tersebut, jadi stok yang di produk ini akan otomatis nanti berkurang apabila ada yang membelinya. Nanti sebagai contoh akan saya beritahukan untuk selanjutnya. Jadi di sini saya memakai trigger stoknya itu di dalamnya itu ada update produk, lalu set stock new quantity, where di mana ID produk sama dengan new ID produk. Jadi kayak gitu.
lanjut untuk data masternya, sebagai contoh nanti mengenai stok ini akan berkurang pada, pada transaksi, sehabis dari data master tersebut. Lalu, ini kita masuk ke data master customer. Data master customer di sini saya menggunakan foto sebagai identitas dari, customer-nya sendiri. Jadi di sini customer sendiri harus menyertakan berupa foto. Fotonya ini saya, simpan dalam bentuk blob, tidak file path. Lalu di sini ini ada nama, alamat, nama FC, tanggal kami dan juga status. Lalu di sini untuk ID-nya itu saya buat customer. Jadi di sini apabila sudah berbeda hari, maka dia otomatis kembali ke ID 1. Jadi kayak gitu. Jadi semisal ini sekarang tanggal 19, mungkin 21.01.19.001, terus kalau besok itu 20.21.00.1.20.001. Jadi kembali ke 1 setiap ganti hari. Jadi ini saya akan contohkan create-nya customer. Create-nya customer di sini kita isi namanya, nama customernya sendiri. Lalu di sini ada alamatnya, mungkin alamat dari mana. Terus nama tim futsalnya itu apa? Mungkin dibuat joker. Lalu nomor handphone dimasukkan, lalu diambil foto siapa customernya itu di sini ambil mengarah ke modal. Di sini modal text snapshot-nya untuk menangkap gambar, lalu di sini untuk save. Lalu dan juga di sini ada pemilihan jenis kelamin untuk customer sendiri. Di sini status berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat untuk di customer-nya sendiri yang tadi terakhir saya menginputkan bernama Zaki dari Lamongan Joker, dan ini selalu jenis kelaminnya itu ada laki-laki dan perempuan. Ini bisa diganti, jadi bisa langsung editnya jenis kelamin itu bisa di sini, tidak harus diedit sini. Ini bisa langsung terupdate, jadi Zaki langsung berubah jadi jenis kelamin perempuan. Lalu untuk yang lainnya juga sama, ini untuk satu sama halnya yang kayak yang di depan. Ini sebagai contoh, Eriska dibuat laki-laki juga sama, langsung berubah. Ini untuk dilihat di database-nya sendiri untuk customer. Customer Eriska tadi jenis kelaminnya langsung berubah 1, apabila cewek berubah 0 seperti kayak Desi. Sebagai contoh ini kita buat Eriska, kita kembalikan lagi ke jenis kelamin perempuan. Dan di sini Eriska juga berubah jadi jenis kelamin 0. Status juga halnya sama. Ini contoh ada Brilian Saurizal Akbar, statusnya itu nonaktif. Kalau bisa dibuat aktif lagi, ini di database-nya itu langsung kembali ke 1. Jadi sama, ini untuk karyawan juga sama, saya menggunakan foto untuk sebagai tambahannya. Jadi untuk sebagai ID identitas dari karyawan sendiri. Di sini sama halnya customer, masih menggunakan jenis kelamin radio button dan juga toggle dari status sendiri, toggle update suite dari untuk statusnya sendiri. Lalu langsung kita masuk ke untuk transaksinya. Transaksinya di sini ada data penjualan. Data penjualan itu ada meliputi ada ID nota, ID customer, ID karyawan, tanggal nota dan juga tanggal pembayaran, terus serta action. Actionnya di sini saya masih kurang untuk di detailnya. Detailnya saya mau rencana saya buat tampilan. Jadi ini masih belum, ini detailnya saya arahkan ke detailnya sini. Lalu untuk printnya itu juga sama halnya, printnya saya masih belum menata, udah jadi tapi tampilannya masih belum sempurna atau belum rapi. Oh mungkin ini data masternya kelewat 1, data master untuk lapangan sendiri ini saya menggunakan
Jadi di sini saya jam sama harga itu ada pembedanya. Jadi untuk setiap kali semua lapangan itu kalau di bawah jam 2 itu dengan harga 90, tapi kalau di atas jam 2 atau jam 3 ke atas itu sampai jam 11 itu 100 ribu rupiah. Tapi di sini beda untuk lapangan dari sintetis sendiri. Lapangan sintetis sendiri ini lebih mahal karena mungkin perawatannya itu lebih mahal dan juga ekstra. Ini saya kasih contoh, langsung saja kita coba untuk tambah data lapangannya sendiri. Ini dibuat lapangan semen aja karena yang semua udah terisi jamnya. Jadi itu jamnya sudah anu ya, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Mungkin kalau semisal ada karyawan yang mau lembur mungkin bisa menambahkan jam di lapangannya itu. Ini oh tidak bisa, itu jamnya sudah dari bosnya sendiri meminta agar jam 8 buka dan jam 11 tutup. Ini sebagai contoh tadi saya sudah memasukkan lapangan semen itu di jam 8 sampai jam 9. Ini kita buat jam 9 sampai jam 10. Lalu dengan harga kalau di lapangan semen itu lebih murah, mungkin harganya kalau di Ponorogo sendiri itu harganya per jamnya itu 50. Lalu kita ambil foto seperti apa lapangannya tersebut. Ini sama juga halnya pop up, lalu text snapshot, lalu di save, lalu juga di submit. Di sini berhasil ada penambahan data master lapangan. Data master lapangan di sini kita lihat yang belakang sendiri. Di sini ada lapangan semen jam 9 sampai jam 10, 60.000. Ini foto lapangannya seperti apa. Lalu ini ada status aktif maupun tidak aktif. Sama halnya yang saya bilangkan tadi untuk melihat bahwasanya kalau nanti nonaktif tidak bisa digunakan pada penjualan produk atau pos ini. Kita kembali lagi untuk ke transaksi. Transaksi di sini langsung saja kita coba untuk menjalankan posnya. Di sini pos itu ada isi penjualan, point of sales. Di sini ID kategori ini saya disable. Selalu di sini ada pemilihan customer-nya. Di sini yang melakukan pembelian customer siapa. Lalu di sini ada kalimat kembali untuk mengingatkan karyawan agar senantiasa melayani pelanggan dengan baik. Jadi di sini lalu untuk karyawan sendiri kita siapa? Selalu di sini ada pilih produk di sini ada beberapa makanan, minuman maupun yang lain sebagainya, rokok dan pula kaos kaki, jersey maupun lain sebagainya. Kita coba untuk yang bebas, mau coba top, lalu ada penambahan mungkin ini, terus lalu ini ada 2, terus lalu kita coba untuk topnya itu kita beli 3 atau 4. Oh, kita lihat dulu. Untuk di produk sendiri untuk rokok Surya sendiri stoknya 100 ya. Lalu untuk top ini ada 924, kalau semisal nanti dikurangi 4 ya jadinya nanti 924 juga. Ini 928, nanti kalau dikurangi 4 jadinya 924 gitu ya. Lalu kita coba untuk di submit. Ini submit. Jadi di sini saya menggunakan jadi di sini di ID notanya itu nota yang kedua di tanggal 19 ini saya melakukan pembelian 2 produk yaitu produk 1 dan juga produk 10. Produk 1 sebanyak 4, per bijinya produk 1 500, jadi 500 dikalikan 4 jadinya 2000. Lalu di produk 10 ini ada rokok Surya satunya 18, jadi total price-nya juga 18 karena ini pembeliannya cuma 1 biji. Lalu kita coba untuk lihat di database-nya sendiri. Di database-nya sendiri itu ada pengurangan dari rokok Surya sendiri yang tadinya stoknya itu 100 jadi 99, dan juga ada pula barang top itu yang stoknya 928 tadi berkurang jadi 924 karena telah dibeli 4 stok, telah dibeli 4 top dari pelanggan, dari customer berapa tadi ya? Dari customer
customer 001. Lalu di sini saya postnya masih belum jadi, berantakan kayak gini, masih belum saya desain ulang. Ini tampilannya point of sales-nya sendiri. Ini masih berantakan, masih belum saya desain ulang. Lanjut untuk dari penjadwalan lapangan sendiri atau pemesanan lapangan ini ada transaksi data pemesan. Di sini ada contoh satu, yaitu pesanan dari tanggal 19.001 dengan customer 001 juga daftar di tanggal 19 juga. Dan lalu ada juga karyawan yang 002 melayani, yaitu karyawan 002 yang melayani itu ada Muhammad Teguh. Jadi Muhammad Teguh yang melayani dalam pemesanan ini. Lalu di sini total bayarnya 200 di tanggal main ini. Jadi dia booking untuk tanggal 20. Lalu dia pesannya itu di tanggal 19. Di sini ada penulisan belum lunas. Karena saya di sini membuat apabila jadi dia itu melakukan pemesanan itu tidak langsung bayar. Jadi di situ saya katakan belum lunas karena untuk nanti melihat dan juga apabila nanti dia melakukan atau kedatangannya untuk bermain futsal, saya centang lunas untuk dia sudah melengkapi, dan apabila dia tidak kunjung membayar, saya akan batal dan juga nanti ID-nya di sini tidak keluar di data pembayarannya ini. Karena ID-nya pemesanan ini foreign key untuk di pembayaran tersebut. Untuk di detailnya ini, jadi pemesanan tanggal 19.001 ini memesan 2 lapangan, lapangan biru dan lapangan hijau. Lalu untuk jamnya sendiri, di sini customer 001 ini memesan untuk jam 19 sampai 20 untuk di jam main tanggal 20, dan juga lapangan biru di jam 17 sampai 18, lama sewa 1 jam 1 jam. Lalu ini harga per lapangannya ini ada 100, lalu tidak ada diskon, jadi subtotalnya 100 tadi pembayarannya itu total bayarnya, jadi dia 200 untuk ditagihannya customer 001. Ini saya contohkan untuk di pemesanan lapangan sendiri. Ini tanggal mainnya ini kita inputkan secara manual ya. Kita mau mau memesan untuk kapan pelaksanaan kita futsalnya sendiri. Untuk yang tanggal pemesanannya ini tidak tampil karena saya buat hidden. Tapi saya buat nama dan ID-nya untuk ke tanggal pemesanan. Jadi otomatis menginputkan. Jadi otomatis menginputkan itu untuk di mana tadi? Untuk dipesan. Ini saya menggunakan script ini. Saya menggunakan script ini. Ini saya menggunakan script ini. Jadi di sini Areno 1 2 3 sampai 12. Ini bulannya untuk date-nya sekarang. Di sini langsung saya arahkan ke tanggal pesanan. Jadi di sini untuk tanggal pesanan saya buat hidden, tapi nama ID-nya tetap mengarah ke tanggal pemesanan.
Ini lanjut untuk customer-nya sendiri dibuat yang lain mungkin 00003. Ini lalu untuk yang pelayanannya dibuat juga karyawannya dibuat yang edit terakhir. Ini ada beberapa lapangan. Jadi di sini ada lapangan 1, lapangan hijau untuk di jam 8, jam 9 dengan harga 90.000 dan seterusnya. Lalu ini di sini juga ada lapangan biru di bawah jam 2 itu 90 dan di atasnya jam 2 itu 100 rupiah, 100.000 rupiah. Sama juga untuk halnya sintetis, sintetis di sini untuk jam di bawah jam 2 itu 100.000 dan di atasnya jam 2 itu 120.000. Langsung saja kita coba untuk di lapangan birunya dan juga lapangan hijau. Di sini ada lapangan hijau yang jam berapa tadi? Nanti ini tadi di lapangan hijau jam 14 sampai 15 atau 13 sampai 14 tadi ya. Terus kalau untuk di lapangan birunya ini di atas jam 3, ini untuk lapangan hijau ini bawah jam 3. Lalu di sini juga ada button delete sama bisa untuk mendelete itu tadi di post juga sama ada aksi delete, jadi delete di tabelnya ini. Jadi di sini jumlah bayarnya 190, diskonnya tidak ada, total payment total yang harus bayar 190 juga, lalu kita submit. Sukses, jadi untuk di sini tanggal 19 ID 002 untuk customer-nya sendiri tadi 003 dan juga untuk karyawannya tadi Sinta 005. Untuk tanggal pemesanannya sekarang, lalu untuk tanggal mainnya untuk tanggal 21 dengan memesan 2 lapangan dengan jumlah harga 190.000. Di sini tetap masih dinyatakan belum lunas karena dia belum melakukan pembayaran dan juga mungkin saya akan buat mengenai batasan waktu mungkin berapa jam atau berapa lama gitu. Lalu untuk printnya juga sama masih berantakan, belum tertata rapi dan juga detailnya saya masih ada penambahan dikit mengenai detail. Jadi di sini kita lihat untuk detail pemesanannya sendiri. Tadi untuk dari ID pemesanannya itu 002 itu ada 2 lapangan. Ini terus tadi langsung otomatis di data pembayaran ini ada ID pembayaran di sini ada ID pemesanan 002 dengan jumlah 190.000 belum terbayar. Jadi di sini dia belum melakukan pembayaran. Terus lalu dia apabila nanti mau melakukan perubahan untuk pembayarannya ini dengan mengedit lalu nanti untuk mengirimkan bukti foto ini. Terus lalu ini di sini status akan berubah akan berubah menjadi sudah bayar. Dan ini nanti apabila di sini udah dilakukan pembayaran tidak tampil untuk di pembayarannya sendiri. Di detailnya ini ada ini tadi jam lapangan hijau jam 4 sampai jam 5, jam 14 sampai jam 15, lalu di lapangan biru jam 19 sampai jam 20. Seperti itu. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini progresnya masih 2 dan juga ada penambahan mengenai pembayaran dikit. Tapi belum selesai. Dari saya sendiri ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.